reconciled. Joyful ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of the Virgin's womb. Then in flesh the Godhead see, heaven incarnate deity, pleased as man if man to dwell. Jesus saw Emmanuel. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings, risen with healing in His wings. Mighty lays His glory by, born that men no more may die, but to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark, the angels sing. Glory to the newborn. Hark, the angels sing. Glory to the newborn. Hark, the angels sing. Glory to the newborn. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Natal adalah hari raya umat Kristiani untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita umat manusia, yaitu pada tanggal 25 Desember. Makna Natal buat saya adalah kelahiran Sang Juru Selamat sebagai pembawa damai. Apa makna Natal bagi saya sendiri? Natal yaitu kelahiran Yesus Kristus atau Sang Juru Selamat yang selalu dirayakan setiap tahun oleh umat Kristiani, yang selalu dinantikan di
dirindukan dan sudah dipersiapkan bagi kita seluruh di dunia ini dan selalu disambut dengan mulia. Cara untuk saya mewujudkan makna Natal tersebut yaitu dengan makna Natal harus ditandai dengan perubahan dalam hidup kita masing-masing. Perayaan Natal menjadi makna ketika Yesus Kristus benar-benar lahir di hati kita dan ditandai dengan adanya perubahan diri sendiri. Cara saya untuk mewujudkan makna Natal itu dengan menyambut hari Natal itu dengan sukacita dan gembira. Perayaan Natal menjadi bermakna ketika Yesus Kristus benar-benar lahir di hati kita yang ditandai dengan adanya perubahan baik dalam diri kita maupun sekeliling kita. Hal atau momen yang saya senangi saat Natal tiba adalah berbagi kasih dengan saudara seiman. Menjadikan kesenangan dalam kehidupan saya pribadi yaitu saat Natal bisa berkumpul bersama dengan keluarga, terutama dengan keluarga yang walaupun jarak saya dengan keluarga sangat jauh dan saya rindukan. Jadi bagaimana iman kita selalu bersatu dan persaudaraan kita antara keluarga atau orang di sekitar kita. Jadi bagaimana kita menunjukkan persaudaraan kita dimanapun kita berada, kita selalu menunjukkan dan merasakan persaudaraan secara iman beriman Kristen. Momen yang paling saya suka ketika saya Natal yaitu di mana kita berkumpul kembali bersama dengan keluarga, menikmati makna Natal yang sesungguhnya dengan keluarga, bisa memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama dan bisa mengunjungi teman-teman, keluarga dimanapun mereka berada. Terus dengan kasih Kristus yaitu kita bisa mengasihi mereka, bisa berkumpul bersama dengan mereka di waktu Natal bersama. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Saudara semuanya yang dikasih Tuhan, shalom. Kita bersyukur, bersuka cita pada hari ini kita dapat mengikuti Natal STT Karisma yang luar biasa ini. Mari sama-sama Bapak Saudara, kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan kita bersama dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami menyembah Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari sekali katakan, di tempat maha tinggi. Mari sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan bagimu. Kau yang layak terima pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan Yesus yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Saudara mengucap syukur. Terima kasih. Thank you Jesus. We worship you Lord. Kami sembah. Kami sembah, dimuliakanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mulia, Yesus Tuhan, Yesus yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Kau yang lahir bagi kami, menyelamatkan kami. Oh Kau, oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Bright in the Lord. Oh
Kami anak-anak-Mu, kami datang dengan penuh sukacita bersama-sama untuk merayakan kelahiran-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi bersukacita, kami mau lebih dalam lagi masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, tetapi hati kita sedang bersatu bersama-sama untuk merayakan kelahiran Allah kita, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mari kita memuji Dia. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh, oh, oh. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Hati kami tertuju kepadamu. Sama-sama kita mau katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say great is our God. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Saudara kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Seorang anak telah lahir ke dunia bagi setiap kita, menyelamatkan kita, yang mau ditebus bagi setiap kita semua. Haleluya.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dengan sungguh kita mau katakan, penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang terpercaya, Rajanya. Sambutlah ya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut Dia. Sambutlah ya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, sambutlah ya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom seluruh Civitas Akademika dari STT Karisma yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal. Walaupun Natal tahun ini kita masih dalam keadaan pandemi dan masih online, tapi biar kita tidak kehilangan sukacita karena Yesus Juru Selamat telah lahir. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul karakter orang yang dipakai Tuhan. Kita akan baca Matius pertama ayat 18-21 yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Saudara sekalian, tokoh yang Allah pakai untuk menjadi bapa asuh Yesus adalah Yusuf. Mengapa dia yang dipilih oleh Allah? Apakah karena dia orang kaya atau orang pandai? Ternyata tidak. Saya percaya yang Allah cari adalah orang yang mengasihi dia, orang yang berkenan di hatinya, walaupun orang itu adalah orang yang sederhana. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saya melihat di dalam diri Yusuf ini ada sikap hamba. Dan saya yakin orang dengan sikap hamba inilah yang akan dipakai Allah menjadi alat kemuliaannya. Di akhir zaman ini pun Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki sifat hamba seperti Yusuf, karena akan dipakai untuk menyatakan kedahsyatannya yang luar biasa. Nah, hamba itu saya akan gunakan akronim untuk menjelaskannya, HAMBA. Yang pertama, orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang yang hatinya tulus. Ayat 19a tadi berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus hati artinya tidak bercabang hati. Tidak ada trik untuk menjebak orang lain. Gak ada udang di balik batu. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan hati yang utuh, hati yang bulat. Sekarang ini ada banyak orang ingin ikut Yesus karena pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses.
Jadi kalau dia nggak sukses, nggak kaya, ya dia lari tinggalkan Yesus. Saudara, saya mau bilang orang yang mencari Tuhan hanya untuk mendapat berkat. Dia bisa terima berkat, tapi dia nggak akan ketemu Tuhan. Tapi kalau orang mencari dia dengan hati yang murni, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Allah, Yehova Jireh, akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu mari kita setia kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu menguntungkan, tapi ketika resiko, kesulitan, tantangan datang dalam kehidupan kita. Saya teringat ada 3 orang rekan daripada Daniel, yaitu Sadrah, Mesa, Abednego. Mereka memiliki ketulusan hati untuk mengiring Tuhan. Bahkan ketika raja menyuruh mereka untuk menyembah patung yang didirikannya, mereka berkata, "Raja, kami akan tetap menyembah Allah. Bahkan seandainya kami harus dimasukkan di dalam dapur api seperti yang telah dititahkan oleh raja, kami tidak akan menyangkal Tuhan yang kami sembah siang dan malam." Raja murka, dilemparkan ketiganya ke dalam api. Ternyata mereka tidak mati, tidak hangus. Karena ada pribadi yang keempat yang hadir di dalam dapur api itu. Dan saya percaya itulah Yesus dalam wujud teofani yang sudah datang. Bahkan sebelum dia lahir di Bethlehem. Karena Yesus sesungguhnya adalah anak Allah yang kekal. Saudara-saudara, orang yang tulus hati adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu yang terjadi juga dengan Yusuf. Tidak ada satu dosanya yang dicatat di dalam Alkitab. Tidak berarti Yusuf ini orang yang sempurna. Tentu ada kekurangan. Tetapi tidak ada hal-hal yang menonjol dari kekurangannya. Karena yang Allah perhatikan adalah kelebihannya. Kini ada banyak orang pinter otaknya, hatinya bengkok, saudara. Dan orang semacam ini nggak akan dipakai Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Orang kalau nggak jujur, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Kalau di gereja nyanyi, memuji Tuhan dengan penuh perasaan. Tapi kalau lagi dagang, nipu orang juga dengan penuh perasaan, saudara. Nah tentu orang semacam ini bukan orang yang berkenan kepada Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 berkata, orang yang jujur dia akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan oleh Tuhan, air minumnya terjamin. Artinya orang yang jujur Tuhan akan angkat dan Tuhan sediakan apa yang dia butuhkan. Saudara, pada masa kini ada banyak cobaan untuk kita tidak jujur, untuk kita kompromi dengan dosa. Tapi lihat Yusuf, sekalipun dia tukang kayu yang miskin, tetapi dalam kondisi ekonomi yang terdesak, dia tetap menjaga ketulusan hatinya. Dia tidak mencuri, dia tidak berdusta. Dan inilah yang menyebabkan Tuhan memakai hidupnya. Saya percaya bahwa orang yang jujur itu akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Satu kali ada seorang pelayan restoran di Amerika Serikat yang setelah melihat ada tamunya seorang ibu selesai makan dan kemudian pergi, ketika dia bersihkan meja, ternyata dia lihat ada dompet si ibu itu yang jatuh di lantai. Lalu dia cepat-cepat kejar ibu tersebut, tapi ternyata ibu itu sudah tidak nampak. Lalu kemudian dia buka isi dompetnya, 15.000 US dollar isinya. Wah, dia juga bingung, buat apa sih ibu ini bawa uang cash sebanyak ini? Untungnya di sana ada catatan alamat daripada si ibu tersebut. Cukup jauh rupanya, saudara. Jadi akhirnya setelah selesai kerja, dia naik kendaraan umum pergi ke rumah ibu itu, harus pindah beberapa kali. Dan akhirnya dia bisa mengetuk pintu rumahnya dan si ibu itu yang membuka. Dan tampak wajah ibu itu sedang cemas, saudara. Lalu si pegawai ini bilang, "Ibu, maaf, ibu kehilangan dompetnya." "Oh, kok kamu tahu?" "Iya, tadi ibu kan makan di restoran tempat saya kerja. Rupanya dompet ibu jatuh. Ini dompetnya." Semua uangnya utuh. Diperiksa, dihitung 15.000 dolar utuh. Oh, karena senang sekali. Maka si ibu itu memberi persen kepada orang ini. 5 dolar, saudara. Nah 5 dolar ini untuk ongkos pulang pergi aja nggak cukup.
Tapi si pelayan restoran tetap berkata, terima kasih ibu, memang ini adalah hak ibu. Lalu dia pulang. Tetapi keesokan harinya si ibu ini cerita tentang hal ini kepada tetangganya yang adalah wartawan sebuah koran. Dan artikel ini kemudian dimuat keesokan harinya. Inilah orang yang terjujur di Amerika Serikat, namanya ini, lalu kerjanya di sini, di restoran disebutkan, saudara. Wah, sejak itu restorannya jadi laris karena semua orang ingin ketemu sama pelayan yang jujur ini. Bahkan banyak orang kemudian memberikan berkat uang kepada dia yang jumlahnya itu ribuan dolar kalau dikumpulkan. Dari sini kita melihat bahwa orang yang jujur satu kali Tuhanlah yang akan memberkati dia. Mari kita jadi orang yang tulus hati seperti Yusuf supaya kita dipakai Allah. Yang kedua, setelah hatinya jujur, yang kedua abaikan dendam. Ayat 19b dikatakan Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena itu ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, Yusuf bertunangan dengan Maria. Nah, satu kali Maria pergi keluar kota selama 3 bulan. Dan ketika dia pulang dari luar kota, Maria ternyata hamil. Dan usia kehamilannya itu cocok dengan usia ketika dia berada di luar kota. Nah, tentu saja ini menimbulkan asumsi dalam pemikiran Yusuf. Jangan-jangan di luar kota dia telah berselingkuh dengan pria yang lain. Karena umur kandungannya kok mirip-mirip dengan usia ketika atau dengan waktu ketika dia ada di luar kota. Nah, melihat hal ini tentu dia patah hati, pahit hati, rasa dikhianati. Dia bisa memaki, dia bisa marah, dia bisa mengekspos kejelekan Maria di muka umum. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya. Karena dia orang yang mengabaikan dendam. Alkitab berkata, dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Pada masa kini ada banyak orang yang gampang sekali menjelekkan orang lain di sosial media. Padahal orang yang dijelekan itu tidak dia kenal dengan baik. Dan kalau ternyata apa yang dia sampaikan itu ternyata salah, ya gampang minta maaf saja, selesai urusan. Padahal nama orang itu telah habis dijelek-jelekan. Saudara, saya rasa ini adalah hal yang sangat tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Lihat, Yusuf. Dia tidak mau membalas dendam walaupun dia bisa melakukan itu. Ajukan saja Maria ke sidang pengadilan agama. Dan saudara tahu hukuman bagi wanita yang dulu kedapatan berbuat zina apa? Dirajam batu sampai mati. Tetapi sekali lagi saya mau katakan Yusuf adalah orang yang mengabaikan dendam pribadi dalam hatinya. Dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan Tuhanlah yang berhak untuk menuntut balas. Karena Tuhan adalah hakim, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Pada masa kini ada banyak orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Lihat ya, film silat misalnya. Ada sebuah keluarga hidup rukun lalu didatangi oleh gerombolan perampok yang membantai mereka semua dan kemudian seluruh hartanya dijarah. Dan ketika mereka pulang tanpa mereka tahu, anak yang paling kecil dari tuan rumah itu sembunyi di bawah kolong ranjang. Setelah dewasa, anak ini berlatih ilmu-ilmu silat. Dan akhirnya setelah menjadi jagoan, dia bantai seluruh keluarga daripada orang yang pernah membantai keluarganya dulu. Dan ketika dia sudah puas melampiaskan dendamnya, dia pulang dan tanpa dia sadar, anak dari yang punya rumah sedang ada di bawah kolong lemari. Lalu anak yang ada di bawah kolong lemari ini belajar ilmu silat. Mungkin dari Sun Gokong, siluman monyet begitu saudara. Dan setelah dewasa dia bantai keluarga yang pernah membantai keluarganya. Tapi tanpa dia sadar anak dari yang punya rumah sembunyi juga di bawah kolong lemari. Wah, begitu terus balas membalas. Daging puas, roh makin merana. Seperti lebah kalau menyengat manusia. Waduh, kita sakit. Tapi lebahnya akan mati, saudara. Orang yang dipakai Allah adalah orang yang walaupun tersakiti, dia berusaha menjaga hati, mengabaikan dendam. Karena dia tahu itu adalah haknya Tuhan. Yusuf adalah orang yang penuh dengan kasih.
Dia adalah orang yang rela mengampuni orang yang telah menyakitinya. Dia tidak mau menjatuhkan tangan kepada Maria. Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan jahat, balas yang jahat juga dengan yang lebih jahat. Itu iblis, saudara. Kalau saudara dibaikin sama orang tapi saudara balasnya jahat, hati-hati, iblis itu namanya. Tapi yang kedua adalah konsep hidup manusia. Balas yang jahat dengan jahat, balas yang baik dengan baik. Kok kamu baik sama dia? Oh, dia juga baik sama saya. Kok sama dia kamu jahat? Dia juga jahat sama saya. Itu manusiawi. Tapi konsep hidup ketiga inilah yang kita harus miliki, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang jahat sama kita, kita balas jahat, kita sama-sama jahat dong. Tapi kalau orang menabur jelek kepada kita, kita tetap menabur baik. Itulah teladan Tuhan Yesus. Presiden Amerika Serikat yang namanya Abraham Lincoln satu kali punya saingan yang namanya Jenderal Stanton yang selalu menjelek-jelekan dia. Tetapi setelah Abraham Lincoln terpilih jadi presiden, dia mengangkat Jenderal Edwin Stanton ini menjadi menteri angkatan perangnya. Wah, banyak anak buah dari Lincoln kaget. Dia bilang, wah bahaya itu Pak. Apa Bapak lupa? Dia kan yang menentang engkau. Nggak apa-apa. Aku akan mengalahkan dia bukan dengan kejahatan. Tapi dengan menjadikannya sebagai sekutuku yang terdekat. Tapi kan bahaya menteri angkatan perang. Bisa angkat senjata. Ya gantilah jadi menteri urusan lain. Misalnya menteri urusan peranan wanita. Kan aman itu ya. Tapi Lincoln bilang enggak. Aku tetap dengan pendirianku. Dan Stanton inilah yang akhirnya menjadi sahabat yang paling karib dengan Lincoln. Bahkan dia yang berdiri memberikan kata-kata sambutan ketika Lincoln meninggal. Dengan demikian kita melihat bahwa kasih itu mengalahkan kegeraman dan dendam. Hati hamba itu terdiri dari hatinya tulus. Yang kedua, abaikan dendam. Yang ketiga, Yusuf adalah orang yang membangun komunikasi dengan Allah. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Alkitab menunjukkan bahwa firman Allah datang berulang-ulang kepada Yusuf. Lewat malaikat, lewat mimpi, lewat cara-cara yang lain. Dari sini saya melihat Yusuf itu adalah orang yang suka menjalin relasi yang akrab dengan Allah. Sehingga Allah kapan saja bisa berbicara kepada dia lewat mimpi, lewat malaikat. Dan Yusuf mendengar firman Tuhan itu. Yusuf juga pernah mendengar Tuhan berbicara melalui malaikatnya. Ketika orang Majus datang dan pulang, dia bilang sekarang bawa anakmu ke Mesir karena Herodes akan membunuh anakmu. Saudara, Yusuf adalah orang yang tahu cara mengatasi masalah. Karena apa? Dia selalu dekat dengan Tuhan. Mendapatkan petunjuk Tuhan. Tanpa petunjuk Tuhan, hidup kita akan diwarnai dengan kebingungan. Kita akan kacau, kita akan salah langkah. Dan akibatnya adalah fatal. Yusuf adalah orang yang peka secara rohani. Karena itu saudara, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, mari kita membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Lewat 2 jalur ini. Doa di mana kita berbicara kepada Tuhan. Dan firman di mana Tuhan kita izinkan berbicara kepada kita. Yang kita baca mungkin adalah logos, ayat yang tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau kita berdoa dan mengizinkan Roh Kudus berbicara, tulisan yang ada dalam Alkitab itu seakan-akan bisa berbicara secara pribadi. Melompat keluar dari buku Alkitab, menjamah kita, mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itulah yang kita sebut sebagai rema. Saudara-saudara, apakah Tuhan bicara lewat malaikat, lewat mimpi atau hal yang lain? Itu adalah cara Allah. Yang penting adalah mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ketika hamba Tuhan berbicara kepadamu, atau ketika temanmu memberikan nasihat kepadamu, kalau saudara yakin itu adalah kehendak Tuhan, kita harus ikut, saudara. Sehingga kita benar-benar dituntun di dalam kebenaran. Karena itu jalinlah relasi dengan Tuhan juga melalui doa. Karena doa merupakan pintu gerbang untuk kita mengalami perkara-perkara supranatural yang berasal dari Tuhan.
Tahukah saudara, bahkan di tempat ini ada banyak suara-suara. Tapi kenapa kita tidak bisa mendengar? Karena kita nggak punya receivernya, penangkap suara itu. Tapi kalau kita nyalakan radio, maka suara itu akan kita dengarkan di sekitar ini. Begitu juga di antara begitu banyak suara. Ada suara Tuhan yang mau berkumandang kepada kita. Karena itu nyalakan sinyal on terus dalam hidup kita. Sehingga sewaktu-waktu ketika ada berita, Tuhan mau berbicara kepada kita, kita langsung mendengarnya. Saudara, mari kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah HAMB, bertindak karena taat. Ini ciri orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan kehendaknya seperti Yusuf. Bertindak karena taat. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, mendengar firman Tuhan itu baik. Baca Alkitab setiap hari itu sangat baik. Tapi yang paling baik adalah mentaati, mengikuti petunjuk firman, dan melakukannya di dalam tindakan nyata. Contoh di dalam Alkitab adalah Abraham. Tuhan memberikan perintah agar Abraham meninggalkan tempat kediamannya, Ur Kasdim, pergi ke sebuah negara yang dia tidak tahu, tapi dia taat. Bahkan ketika dia di kemudian hari harus mempersembahkan anak tunggalnya yaitu Ishak di Bukit Moria, walaupun hatinya hancur, dia taat. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang percaya? Karena dia taat. Ketidaktaatan hanya memperlambat proses pembentukan Allah dalam kehidupan kita. Orang Israel berputar-putar 40 tahun di padang gurun sampai mati karena tidak taat. Padahal kalau taat 40 hari saja sudah sampai di tujuan, saudara. Ketidaktaatan akan memperlambat proses pembentukan Allah dalam hidup saudara. Tapi mari kita belajar taat. Saya teringat orang-orang Arab itu suka punya peternakan kuda ras, kuda unggul, saudara. Jadi setelah mereka dipelihara, untuk kemudian mereka mau dijual, mana yang paling bagus, dilakukan seleksi dengan cara ini. Mereka dilapari beberapa hari, nggak dikasih makan. Dan dalam kondisi lapar, kemudian pintu gerbang dibuka. Dan beberapa ratus meter di depan para kuda itu berada, ada padang rumput hijau. Dan para kuda itu tahu kalau tut, 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 artinya mereka boleh keluar dari kandang dan lari mendapatkan padang rumput hijau dan makan. Tapi kalau tut panjang, itu artinya mereka harus pulang. Nah saudara, jadi ketika pintu dibuka, lalu bunyinya tut, 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 tut. Wah, mereka lari dan siap untuk makan karena mereka sudah begitu lapar. Tapi begitu mereka mau memakan, ini kurang ajar juga ini penjaganya, saudara. Dia ambil peluit yang sama, dia tiup, tut. Saudara tahu, kuda-kuda sebagian berhenti, sit, langsung balik lagi. Tapi sebagian besar, wah sudah lapar disuruh balik, udah pokoknya makan dulu, baru nanti balik. Sebagian besar kuda nggak taat. Hanya sedikit kuda yang taat. Langsung dipisahkan. Kuda yang taat menjadi kuda kualitas nomor 1. Yang harganya dijual paling mahal. Tapi yang tidak taat menjadi kuda kualitas nomor 2. Saudara, Tuhan mau kita jadi orang Kristen kualitas nomor 1. Dan kualitas nomor 1 ditentukan oleh apa? Ketaatan. Ada seorang penginjil dari China yang datang ke Indonesia. Lalu penginjil dari Indonesia tanya, apa resepnya di China walaupun banyak tekanan, kekristenan meningkat dengan begitu pesat? Mereka bilang, oh karena kami suka baca Alkitab. Ah, orang Kristen di Indonesia juga suka baca Alkitab. Oh tapi beda. Coba kalau Anda baca Alkitab, caranya gimana? Kan bacanya dari kiri ke kanan. Misalnya, percayalah kepada Tuhan. Kepalanya kan goyang-goyang dari kiri ke kanan. Kalau orang Arab, dari kanan ke kiri, goyang-goyang juga. Begitu. Enggak katanya. Geleng kepala. Tapi kami kalau baca Alkitab kan tulisan Mandarin dari atas ke bawah. Jadi percayalah kepada Tuhan. Jadi bacanya sambil ngangguk-ngangguk. Ya Tuhan, Tuhan, katanya. Karena itulah banyak orang-orang mengalami kemajuan di sana.
Nah saudara, saya tidak bermaksud kalau saudara baca Alkitab bukunya yang dibalik-balik. Tapi sikap hati kita yang harus dibalik. Ketika ada firman bahkan mungkin yang tidak masuk akal. Kita harus berkata, ya Tuhan aku percaya. Taat mendatangkan berkat. Kalau Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Ya Tuhan aku taat. Kalau engkau memiliki kebiasaan kurang baik. Mungkin suka merokok atau berjudi dan yang lain, dan Tuhan menegur kita, kita berkata, ya Tuhan aku mau taat. Kalau Alkitab mengajarkan kembalikan persepuluhan, karena itu adalah milik Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, kita berkata, ya Tuhan aku mau taat. Ketaatan itulah yang menyebabkan Tuhan akan memakai kita, karena orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Dan yang kelima, hamba, H-A-M-B-A. Ada penguasaan diri. Nah, Yusuf adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya, menjadi bapak asuh daripada Yesus yang lahir pada hari Natal. Karena dia adalah orang yang terbukti punya penguasaan diri yang baik. Dia tidak terburu nafsu. Ayat 20 tadi berkata, Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Yaitu maksud untuk menceraikan Maria. Tapi akhirnya batal karena Roh Kudus bilang jangan diceraikan. Karena ini kelahirannya atau kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Jadi Yusuf itu adalah orang yang mempertimbangkan setiap keputusan dengan hati-hati. Tidak gerasa gerusu, tidak sembrono. Nah saudara, seringkali maksud baik kita hancur karena keputusan kita yang tergesa-gesa, yang ceroboh, yang emosional. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang Raja Mongol yang perkasa namanya Genghis Khan. Dia punya burung elang yang juga suka menyertai dia kalau berburu. Tapi satu kali ketika Genghis Khan ini sedang berburu, saudara sekalian, dan dia merasa haus, kelihatannya ada satu sungai yang airnya bening, dia mau cedok dan mau minum. Tetapi apa yang terjadi ketika dia cedok, itu elangnya menabrak tempat air yang ada sehingga jatuh. Lalu diambil lagi tempat air itu, dia mau minum lagi, dia tabrak lagi. Si elang menabrak lagi sehingga jatuh. Marahlah Genghis Khan. Dia bilang kurang ajar ini burung. Lalu dia panah, mati saudara burungnya. Ketika burung elang itu mati, dia jatuh ke dekat sungai itu. Yang ternyata dekat sekali dengan tempat dia jatuh. Ada bangkai ular yang besar, yang baru mati, yang menyebabkan sungai yang kelihatannya bening itu sudah tercampur dengan hal-hal yang kotor yang bisa meracuni dan membuat Genghis Khan menjadi sakit. Elang itu kan bisa terbang melihat dari pandangan yang lebih tinggi. Tapi karena terburu-buru niat daripada elang ini bahkan menyebabkan dia mati. Genghis Khan menyesal, tapi penyesalan seringkali datang terlambat. Saudara, jangan kita gampang emosi sehingga kita akan mengalami kerugian. Saya pernah dengar sebuah cerita ya, ada seorang bapak ketika anaknya pulang dari sekolah, dia langsung bilang, mana rapot kamu? Karena dia tahu hari itu hari pembagian rapot. Langsung diambil. Anaknya bilang, tunggu dulu Pak, saya mau jelaskan. Nggak usah, Papa juga bisa baca. Begitu dibuka, waduh merah semua. Marah bapaknya. Kamu anak kurang ajar, dari kecil digedein. Udah gede nggak bisa dikecilin, makan hati. Oh bikin maru. Tunggu Pak, saya bisa jelaskan. Nggak perlu penjelasan lagi. Ya mulai hari ini kamu tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh belajar, nonton sama teman-teman kamu. Wah tiba-tiba anaknya teriak, Papa tunggu sebentar, nih rapot saya. Dia keluarkan rapot dari dalam tasnya. Begitu bapaknya lihat, oh iya, kok ini rapot nama anaknya. Dilihat nilainya, bagus semua, 89. Lalu bapaknya tanya, ini kalau tadi ini rapot siapa ini yang merah semua? Itu kan rapot Papa dulu waktu kecil, saya temukan di bawah kolong ranjang. Wah bapaknya jadi malu saudara sekalian. Karena rupanya yang bodoh bukan anaknya tapi bapaknya. Tapi saudara karena sudah terburu nafsu, emosi, maka dia yang akhirnya merasa dipermalukan oleh dirinya sendiri. Mari kita belajar memiliki penguasaan diri. Yusuf adalah pribadi yang tenang, menguasai diri, dia mengizinkan Allah terlibat memberi petunjuk yang terbaik dalam kehidupannya.
Karena itu mari kita juga belajar menguasai dulu. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru setelah itu dipikir. Jangan cepat menuduh, memvonis orang lain. Dan penguasaan diri itu juga dinyatakan di ayat 25. Tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah, ini luar biasa. Yusuf Maria itu sudah suami istri loh saudara. Berhak untuk malam pertama. Tapi Yusuf menahan diri dan tidak menggauli istrinya ini. Karena dia tahu ini adalah dari Roh Kudus. Anak muda sekarang, belum sah sama suami istri aja sudah luar biasa. Tangannya gesit ya kalau pacaran ke sana sini. Nggak tahan nafsu, akhirnya kebobolan. Saudara, orang yang tidak tahan nafsu sulit dipakai oleh Allah. Pekerjaan Tuhan bisa rusak di tangannya. Dia bagikan orang yang membawa bom waktu. Seperti Simpson yang walaupun hebat tapi karena dia tidak bisa tahan nafsu akhirnya mati dia. Saudara, Amsal 25 ayat 28 berkata orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Karena itu ingatlah buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Mari kita menguasai nafsu kita. Nafsu makan boleh, rakus itu jangan. Nafsu marah, nafsu belanja, atau nafsu apa lagi? Nafsu birahi. Ya, jadi mari kita kuasai. Ada orang kalau udah lihat makanan enak, wah nafsunya muncul jadi rakus. Ada encim tua, darah tinggi tapi makan sate babi. Orang lain bilang, Cim hati-hati darah tinggi. Tenang cu, darah Yesus lebih tinggi katanya. Lah ini kan mencobai Tuhan saudara sekalian. Nah karena itu mari kita menguasai hidup kita supaya iblis tidak bisa menjatuhkan kita. Kalau ada yang lagi pacaran nih anak-anak muda, jangan sedikit bicara banyak usaha, tangannya lincah, gerimis, lampu mati, ada pembantu di sana. Bi, tolong beli kopi di Bogor, besok aja pulangnya. Wah, repot saudara. Tapi jadilah seperti Yusuf, baik Yusuf perjanjian baru ataupun Yusuf perjanjian lama yang pernah digoda oleh Tante Potifar. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, kalau ada godaan jangan lari masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, tapi lari keluar. Artinya jauhkan diri dari segala godaan. Salibkan keinginan daging. Dan saya yakin kalau kita punya sifat seperti Yusuf, hati hamba yang telah saya jabarkan tadi, Tuhan akan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Maukah saudara hari ini berkata, Tuhan, aku ingin memiliki hati yang tulus. Aku ingin mengabaikan dendam di dalam hidupku. Aku ingin membangun komunikasi yang baik antara aku dan Engkau. Aku juga ingin belajar taat ya Tuhan. Bertindak karena taat. Dan aku juga ingin memiliki penguasaan diri. Kalau itu doa saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah menjelang Natal ini kami ingat bahwa Tuhan Allah sendiri telah memakai Yusuf untuk menjadi bapa asuh daripada Yesus. Karena ada karakter yang indah yang dimiliki oleh Yusuf. Biar kami juga memiliki karakter sedemikian. Sehingga pada akhir zaman ini Engkau juga memakai kami sebagai alat-Mu yang luar biasa. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees.
on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. A thrill of love, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita, yang sangat menyucikan kita, yang sangat menguduskan kita di Natal tahun ini yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Sesuai dengan tema kita tahun ini adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Acara selanjutnya penyampaian kata sambutan Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Salam Bapak Ibu Saudara Sivitas Akademika dan para alumni STT Karisma dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal kembali meskipun di masa pandemi dan juga secara online. Tapi kita percaya ini adalah kasih karunia buat setiap kita. Tema Natal kita kali ini adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita percaya, kita sebagai umat percaya, kita sudah dipenuhi kasih Kristus. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kaya dalam kasih, kaya dalam kemurahan. Karena itu dia sendiri yang sudah menyatakan, memberikannya buat kita. Hari ini, biarlah melalui Natal ini, kita semakin memiliki kasih yang besar kepada sesama kita. Mungkin kepada saudara-saudara seiman, bahkan kepada saudara-saudara lain yang tidak seiman. Kita nyatakan kasih kita melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan baik kita, melalui pemberitaan kabar baik. Biarlah kita nyatakan semuanya itu karena kita mengasihi orang-orang lain. Biarlah kasih Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Profesi apapun yang Tuhan berikan buat kita, biarlah kita gunakan untuk memancarkan kasih Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu Saudara,
hari ini kita akan merayakan Natal, beribadah kepada Dia. Biar kita siapkan hati pikiran kita, segenap kehidupan kita untuk memuliakan Dia, untuk merayakan Natal ini. Sehingga setiap orang melihat bahwa kasih Allah sudah dinyatakan kepada setiap kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Selamat datang di ibadah dan perayaan Natal STT Karisma tahun 2021. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendatangkan banyak keajaiban di dalam kehidupan setiap kita dan juga yang sudah membuat acara Natal pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, kepada para staf, kepada teman-teman mahasiswa dan juga alumni, dan kepada para undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama mengikuti acara Natal pada tahun ini. Tak lupa juga berterima kasih kepada para pelayan dan semua orang yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan ibadah dan perayaan Natal STT Karisma tahun 2021. Terkhususnya kepada Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati dan yang sangat meneguhkan kita di hari yang berbahagia ini. Meskipun tahun ini kita masih melaksanakan acara Natal secara virtual atau online, akan tetapi kita patut untuk tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama merayakan dan merasakan kehangatan dan kasih Natal yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Semoga pada tahun ini kita sama-sama diberikan berkat, diberikan kasih yang baru, dan juga kehangatan yang dapat kita rasakan bersama-sama. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow. Natal ini adalah Natal yang sangat luar biasa. Saat ini kita akan masuk ke dalam acara perayaan Natal kita tahun ini. Sama-sama kita akan menyaksikan performan dari mahasiswa-mahasiswi STT Karisma semester 1 dan Normando Justin. Dan kami mengajak setiap kita untuk berpartisipasi dalam games. Untuk itu, kami segenap panitia Natal STT Karisma mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas baunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Juru selamat dunia. Natal tak berarti tanpa Yesus di hati. Natal takkan indah tanpa kasih di hati. Berikanlah hidupmu, serahkan pada Yesus, dan kau akan mengalami Natal. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do, and it's Christmas, really Christmas for you. Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Dan kita mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama merayakan Natal pada seluruh sivitas akademika STT Karisma dimanapun kami sedang berada. Kami bersyukur karena dari awal sampai akhir Tuhan memberkati dan memimpin ibadah ini. Sekarang ya Tuhan, biarlah kiranya semangat Natal itu terus menyala di dalam kehidupan kami, membangkitkan kasih persaudaraan, saling menolong satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, sebagaimana kasih-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi setiap kami. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami, turunlah kiranya atas kami sekalian berkat yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus
berkat Allah Tritunggal yang akan menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya mari katakan amin. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua.